Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Azizah Fitrianisi. Kali ini saya akan membahas materi kimia tentang tata nama senyawa dan rumus kimia. Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya coba tengok keadaan di sekitar teman-teman semuanya. Setiap benda yang kita lihat itu tentunya memiliki nama, bukan? Ada benda yang namanya jam, kursi, buku, balon, dan juga lampu. Begitu pula dengan teman-teman kita yang ada di kelas. Tidak satu orang pun yang tidak memiliki nama, bukan? Nah, sebuah nama itu sangatlah penting artinya. Ia berfungsi sebagai identitas diri. Bagaimana halnya dengan zat kimia yang ada di sekitar kita? Apakah memiliki nama juga? Sebut saja di sini ada garam dapur. Nah, salah satu senyawa kimia yang sudah familiar bagi kita, bukan, garam dapur ini? Ternyata garam dapur itu memiliki nama kimia, dan nama kimianya adalah natrium klorida. Nama garam di negara lain itu biasanya disebut dengan sodium chloride, ada yang menyebutnya natrium chloratum, kemudian ada juga yang menyebutnya klorura de sodium, kloruro sodiko, dan juga kloreto de sodio. Nah, nama garam di negara lain ini berbeda-beda ya. Namun, IUPAC telah menetapkan rumus kimia yang berlaku secara universal, yaitu NaCl. Nah, demikianlah setiap zat kimia itu memiliki identitas berupa nama kimia dan juga rumus kimikanya. Kosakata dalam bahasa kimia banyak yang terkait dengan nama dan juga rumus kimia. Penulisan nama dan rumus kimia sangatlah penting, karena keduanya merupakan identitas unik yang membedakan satu zat dengan zat yang lainnya. Hal ini juga diperlukan dalam menyatakan reaksi kimia dalam suatu persamaan reaksi kimia. Nah, bagaimana penerapan aturan IUPAC dalam penamaan kimia dan juga rumus kimia, serta penulisannya dalam suatu persamaan reaksi? Oleh karena itu, simaklah uraian bab ini dengan seksama ya. Oke, kali ini nanti saya akan membahas tentang yang pertama, tata nama dan rumus senyawa ionik. Kemudian yang kedua, tata nama dan rumus senyawa kovalen biner. Dan yang ketiga, tata nama dan rumus asam dan juga basa. Oke, jadi tata nama senyawa itu digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang tata nama dan rumus senyawa ionik. Tata nama senyawa ion adalah pemberian nama pada senyawa yang terbentuk dalam ikatan antara kation dan anion. Untuk aturan dalam pemberian nama senyawa ionik yang pertama, penulisan kation atau ion yang bertanda positif itu didahulukan daripada anion atau ion yang bertanda negatif tanpa menggunakan angka indeks. Kemudian aturan yang kedua, perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa haruslah netral. Kemudian yang ketiga, untuk kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi atau muatan diberi angka Romawi dalam kurung setelah nama umumnya. Kemudian untuk cara lain penulisan kation logam transisi ini adalah dengan diberi akhiran O untuk muatan atau biloks yang lebih rendah dan diberi akhiran I untuk muatan atau biloks yang lebih tinggi setelah nama latinnya. Ini di sini ada beberapa jenis kation, yaitu ion positif. Nah, untuk kation berarti penulisannya menggunakan nama aslinya. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya di sini ada biloks plus 1,
dengan unsur golongan 1A yaitu H, Na, dan K, maka namanya menggunakan nama asli dari unsur tersebut, hidrogen, natrium, dan juga kalium. Demikian juga dengan golongan 2A. Mg berarti magnesium, Ca berarti kalsium, Sr berarti strontium, dan Ba berarti barium. Nah, kemudian untuk beberapa jenis anion atau ion negatif itu dituliskan menggunakan ketentuan tertentu. Ketentuannya adalah diberi akhiran ida. Jadi di sini misalnya ada biloxmin 1 untuk unsur F berarti namanya adalah fluorida. Cl berarti namanya adalah klorida. Br bromida, dan I iodida. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis ion poliatomik. Ada PO3-3- itu namanya adalah fosfit, sedangkan untuk PO4-3- itu namanya adalah fosfat. Silahkan disimak baik-baik tabel tersebut. Oke, di sini contohnya ada NaCl terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Untuk Na+-nya namanya adalah ion natrium. Jadi sesuai dengan aturannya bahwa kation berarti pemberian namanya seperti nama unsur tersebut. Kemudian untuk Cl-nya yaitu anion, namanya menjadi ion klorida. Dari ion klor berakhiran ida. Sehingga untuk NaCl namanya adalah natrium klorida. Kemudian yang kedua di sini ada Na2SO4. Jika diionkan menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. Untuk Na+-nya namanya adalah ion natrium, sedangkan SO4 2-nya merupakan ion poliatomik yang bernama ion sulfat. Sehingga untuk Na2SO4 namanya adalah natrium sulfat. Yang ketiga, contohnya di sini ada FeCl2 yang tersusun atas ion Fe2+ ditambah dengan 2Cl-. Untuk ion Fe2+-nya namanya adalah ion besi 2 atau ion fero. Sedangkan untuk Cl-nya namanya adalah ion klorida. Sehingga untuk FeCl2 namanya bisa 2. Bisa besi 2 klorida atau ferroklorida. Untuk besi 2 klorida itu penamaan secara sistematik atau IUPAC, sedangkan untuk ferroklorida itu penamaan secara tradisional. Selanjutnya adalah tata nama dan rumus senyawa kovalen biner. Tata nama senyawa kovalen biner adalah senyawa yang terbentuk dari 2 unsur saja dalam ikatan kovalen. Aturan dalam pemberian nama senyawa kovalen biner yang pertama, penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutan tertentu. B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, kemudian F. Untuk aturan yang kedua, penulisan nama kedua ditambahkan dengan ida di belakangnya dan nama unsur depan dan belakang diberi angka indeks. Nah, ini untuk angka indeks 1 nanti namanya menggunakan mono. Kalau angka indeksnya 2 namanya adalah di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, dan 10 itu deka. Penulisan angka indeks 1 tidak dipakai pada nama depan dan tidak wajib pada nama belakang. Nah, di sini contohnya ada HCl. HCl merupakan senyawa kovalen biner. H
itu jumlahnya ada 1, Cl-nya pun jumlahnya juga ada 1. Nah, sehingga tidak perlu kita menuliskan monohidrogen, itu tidak perlu. Sehingga langsung saja namanya adalah hidrogen klorida. Kemudian contoh yang kedua di sini ada N2O5. Yang dinamakan indeks itu adalah angka kecil yang berada di belakang unsur. Nah, di sini ada N2, berarti jumlah unsur N-nya ada 2. Kemudian O-nya ada 5. Nah, itu 2 dan 5 ini disebut sebagai angka indeks. Nah, untuk 2, angka indeks 2 namanya diawali dengan di. Untuk 5 itu adalah penta. Nah, berarti N2O5 namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Jadi di belakangnya semuanya diberi akhiran ida. Kemudian untuk CO, C-nya jumlahnya 1 dan O-nya jumlahnya juga 1. Namanya adalah karbon monoksida. Jadi kalau jumlahnya 1 untuk unsur yang di depan itu kita tidak perlu menuliskan mono. Tetapi kalau untuk unsur yang kedua itu kita perlu menuliskan mono. Bisa dituliskan, bisa tidak. Next, tentang tata nama dan rumus asam dan juga basa. Tata nama asam merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan kation H+. Untuk aturan dalam pemberian nama asam, yang pertama, asam itu memiliki kation H+ dalam senyawanya, sehingga dituliskan di depan. Yang kedua, kation H+ biasanya tidak ditulis sebagai hidrogen, melainkan sebagai asam. Contohnya di sini ada H2CO3 yang mengandung kation H+ dan anion poliatomik CO3 2-min, sehingga namanya adalah asam karbonat, bukan hidrogen karbonat. Kemudian contoh yang kedua terdapat HBr yang mengandung kation H+ dan anion Br-min, sehingga untuk HBr namanya adalah asam bromida, bukan hidrogen bromida. Selanjutnya, untuk tata nama basa itu merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan anion OH-. Untuk aturan dalam pemberian nama basa, yang pertama, basa itu memiliki anion OH- dalam senyawanya, sehingga untuk OH-nya itu ditulis di belakang. Kemudian yang kedua, anion OH- ditulis sebagai hidroksida pada kata terakhir. Contohnya di sini ada NaOH yang mengandung kation Na+ dan anion OH-. Nah, namanya NaOH berarti adalah natrium hidroksida. Jadi OH- itu namanya adalah hidroksida. Kemudian untuk CaOH 2 kali mengandung kation Ca2+ dan anion OH-, sehingga untuk CaOH 2 kali namanya adalah kalsium bromida. Nah, itulah tadi materi tentang tata nama senyawa kimia. Ada senyawa ionik, senyawa kovalen, asam, dan juga basa. Kita semuanya telah mempelajari materi tersebut. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.